Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fakum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'akum amma ja'aka minal haqq. Al-ayah wallahu a'lam. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita hari ini masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu belajar. Dan alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan pembelajaran ini walaupun dengan situasi dan kondisi yang masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Kita masih bisa bertatap muka melalui media, tetapi diharapkan tidak mengurangi semangat kita belajar untuk menambah wawasan dalam rangka thalabul ilmi. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Berbicara iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita berada di lingkungan materi tentang tauhid. Tauhid itu membicarakan tentang hati kita, ya. Salah satu hal yang paling pertama harus kita perbaiki, harus kita betulkan adalah berkaitan dengan tauhid, karena ketika tauhid kita menyimpang maka berbahaya, ya. Jadi yang pertama iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Sekarang kita malaikat Allah, kemudian kita sekarang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, dalam pokok bahasan kitab-kitab iman kepada kitab-kitab Allah ini yang akan kita pelajari atau yang wajib harus kalian pelajari, yang pertama berkaitan dengan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua berkaitan dengan dalil Al-Quran yang menceritakan tentang kitab-kitab Allah, ya. Kemudian kalian juga nanti mengkaji, menganalisis apa saja sih kitab-kitab Allah yang di kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui beserta penerimanya, ya, karena kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah sebagai wahyu para rasul, ya. Lalu siapa yang menerimanya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, berbicara kitab-kitab Allah, ya. Kalau berbicara kitab berarti kitab itu adalah bacaan, ya. Kalau kita bicara kitab itu adalah bacaan, sesuatu yang harus dibaca, buku lah, ya. Kalau buku itu dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita misalkan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka yang pertama kita harus meyakininya. Setelah kita meyakininya, maka kita harus mempelajarinya. Salah satu cara mempelajarinya diantaranya yang pertama harus membacanya, ya. Jadi mempelajari, membacanya, membaca untuk mengetahui bacaannya, membaca untuk mengetahui isi kandungannya. Nah, itu adalah kewajiban kita. Baik anak-anak sekalian, ya, berkaitan dengan kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui, ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, ya. Torah, instruksi, ya. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya. Jadi kitab Taurat, ya, Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 2. Ya, surat ke-17 ayat 2. Itu berkaitan dengan kitab Taurat. Kemudian yang kedua kitab Jabur, ya. Kitab Jabur
Bentuk jamaknya jubur berasal dari zabaro, yazburu, zabr, yang berarti menulis. Ya. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Jadi Jabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazmir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar. Ya, ini adalah kitab Jabur. Ya. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Jabur adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'di. Ilah, ya, seterusnya. Berarti ya, kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Secara besar yang rohani yang disandarkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Jabur terdiri atas 5 macam. Jadi kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Lebih jelasnya nanti kalian silahkan pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Ya. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Penjelasannya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qafaina 'ala atharihim birusulina wa qafaina bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil. Ya. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebetulnya kitab-kitab ini adalah pedoman hidup umat manusia. Khusus Al-Quran ini adalah kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Apa kewajiban kita selaku umat Islam ketika kita mengaku beriman kepada kitab Al-Quran? Yang pertama, kita harus mengenal Al-Quran. Yang kedua, kita harus mengimaninya. Ya, satu, mengimani. Yang kedua, kita mengenal Al-Quran. Setelah kita untuk mengenal, perlu ada usaha untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi itulah mukadimah dari materi iman kepada kitab-kitab Allah ini. Ya, selanjutnya silahkan oleh kalian kaji, pelajari, baca dari berbagai sumber yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman kepada kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab ini adalah isinya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat, ya, yang diwahyukan kepada para nabi untuk disampaikan kepada umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Demikian saja untuk pertemuan kali ini sebagai mukadimah dari saya. Silahkan oleh kalian dikaji lagi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.